Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan tugas besar analitik data. Nah, dari dataset ini itu berisikan sebagai data dari API Spotify mengenai lagu-lagu populer ya, dan tidak populer, beserta fitur audio dan deskriptif yang terkait di dalam datanya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Pratama. Perkenalkan, nama saya Sandro Delino. Perkenalkan, nama saya Samuel Sebastian Nurway. Baik, di sini sedikit deskripsi mengenai datasetnya. Yang berisikan jumlah kolom ada 29 kolom dan ada total 1687 baris. Nah, di sini nama-nama kolomnya ada seperti energy, ada tempo, danceability, playlist genre, loudness, liveness, valence, track artist, time signature, pitchiness, track popularity, track href, URI, track album name, playlist name, analysis URL, track ID, track name, track album release date, instrumentalness, track album ID, mode, key, duration MS, acousticness, ID, playlist subgenre, genre, dan playlist ID. Nah, pada tahap ini di bagian Excel, dataset ini memiliki banyak kata-kata dan kalimat dari bahasa asing karena data mentahnya memang sudah seperti itu, serta sistem tidak dapat membaca bahasa asing. Jadinya kami ubah secara manual terlebih dahulu dengan cara instrumentalness, yaitu ditemukannya banyak tipe data yang tidak sesuai pada seluruh sel dari T1 hingga T1687. Seperti ini, jadi menampilkan tidak jelas, terus kami ubah formatnya menjadi format general yang dimana ketika sudah diubah, ini prosesnya diganti ke general, kemudian ketika diubah bakal menjadi seperti hasil berikut. Hasil berikut. Nah, kemudian selanjutnya ditemukan juga ada kesalahan pada kolom track album name. Pada kolom ini terdapat juga kesalahan data seperti sel N1457 dan N1458. Itu tipe datanya salah, yang seharusnya string malah menjadi integer, atau di tipe datanya float yang lain-lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada kosong juga nih, jadi 1999 ada 17. Kemudian ada juga ini, kita ubah dari yang tadinya bahasa asing, ya seperti yang di atas, aneh ini, kita ubah menjadi Culloden Mission. Kita ubah secara manual. Ya, sama juga seperti yang tadi. Ada juga pada kolom track artist, sama seperti yang tadi, itu juga ada Rosa, kita ubah menjadi Rose dengan Bruno Mars. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada pivot table. Nah, pivot table ini berisikan seluruh track artis dengan data playlist name seperti alternative rock, global top 50, dan rock disc, yang berisikan dari track artis untuk Linkin Park memiliki nilai track popularity paling tinggi, yaitu nilainya ada 89. Kemudian di pivot table yang kedua itu hasil total dari track popularity dari nama-nama track artis pada playlist genre seperti ambient, Arabic, classical, dan hip hop. Ditambahkan juga di filter mengenai time signature, itu kami memilih filter 1 dari data tabel berikut, dan total keseluruhan track popularity dengan time signature 1 adalah 500. Kemudian di pivot table yang terakhir mengenai rata-rata time signature, tabel ini berisikan track popularity dengan track artis seperti dengan mencari rata-rata dari time signature yang didapatkan oleh para track artis dengan genre yang telah difilter seperti genre metal. Rata-ratanya adalah 3.809. Nah, di sini kesimpulannya bahwa pembersihan data ini berhasil dilakukan untuk mengatasi masalah utama dataset awal mengalami beberapa masalah data seperti format data yang tidak sesuai, terus kesalahan tipe data pada kolom-kolom yang lainnya, terus juga kesalahan pada penulisan typo. Mungkin solusinya diterapkan meliputi perubahan format, koreksi manual, dan penggunaan fungsi COUNTIF untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan berikut. Nah, berikut juga ada analisis pivot table seperti ini, memiliki track popularity tertinggi adalah 89, tadi juga dengan time signature-nya itu ada 500, dan rata-rata dari time signature-nya ada 3,89. Mungkin rekomendasi untuk pengelolaan data itu perlu pembersihan yang lebih menyeluruh untuk datanya dengan karakter-karakter bahasa asing dan juga typo dan serta kesalahan format dari tipe data yang harusnya string malah menjadi integer. Kemudian di sini ada SQL yang akan dijelaskan oleh Samuel. Dan di bagian SQL ini saya akan menjelaskan apa itu select, where, group by, dan order by.
Jadi di sini sudah ada dua gambar mengenai select dan where. Jadi select itu digunakan untuk memilih ataupun mengambil data yang mau kita tampilkan di dalam table query. Dan dalam query ini kami ingin menampilkan track artist sebagai table utama. Jadi kolom lain tidak akan ditampilkan dan hanya table berisikan kolom track artist saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya where untuk memfilter data seperti mengambil data dengan kondisi tertentu. Karena kami ingin menampilkan data track artist yang memiliki track popularity lebih dari 75, maka outputnya akan menghasilkan semua artis yang memiliki track popularity di atas 75. Selanjutnya group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data dan di sini kami menampilkan berapa banyak jumlah genre lagu yang ingin diketahui. Contohnya ada genre J-pop, jazz, metal, pop, dan rock. Di sini kita dapat mengetahui bahwa lagu yang menggunakan genre J-pop itu ada sekitar 11 lagu. Pop ada sekitar 357 lagu, dan dengan genre rock itu memiliki sebanyak 235 lagu. Terakhir ada order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Jadi di sini kami mengambil data track artis dan ingin mengetahui rata-rata dari setiap artis dengan cara menambahkan kolom baru yaitu rata popularitas yang datanya dikelompokkan dari track artis dan diurutkan dari yang terkecil hingga tertinggi menggunakan ascending. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya ini select dan where itu adalah filtering data dengan cara yang spesifik. Select digunakan untuk memilih kolom tertentu, lalu where berfungsi sebagai filter untuk menampilkan artis untuk berfungsi sebagai filter dengan kondisi tertentu. Lalu group by pengelompokan data dengan mengambil data-data yang ingin digunakan. Lalu order by pengurutan data untuk prioritas analisis dan digunakan untuk data berdasarkan nilai tertentu. Dan kombinasi select where, group by, dan order by ini membentuk fondasi analisis data yang sangat eksploratif tapi juga efisien. Proses-proses yang dilakukan ini menunjukkan bahwa data tersebut sudah bisa digunakan untuk query yang lebih kompleks, namun masih ada data-data yang harus dibersihkan secara menyeluruh agar query-nya dapat menampilkan semua data yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya, pada bagian tableau ini akan dijelaskan kembali oleh Azra. Di sini pada bagian tableau, yang pertama-tama ada grafik horizontal bar yang berisikan menunjukkan untuk total track popularity dengan genre total rock sebanyak 17.000 lebih. Ya, begini tampilannya. Kemudian ada grafik side by sidebar seperti ini untuk menampilkan subgenrenya, setiap durasi per milidetik dari subgenre. Contohnya ada rock juga yang menduduki peringkat kedua itu 23 juta detik. Kemudian di sini ada grafik line bar menampilkan setiap tahunnya terhadap kemunculan para genre-genre terkenal seperti pop, rock, elektronik, hip hop, dan latin. Seperti itu. Terus ada grafik bubbles yang berisikan setiap subgenre yang menampilkan banyak subgenre yang dihasilkan oleh genre ternama seperti pop, rock, hip hop, latin, gaming, dan lain-lain. Dan genre pop itu menghasilkan 357 subgenre yang menjadikan bahwa genre pop adalah genre paling banyak yang menghasilkan subgenre daripada genre-genre lainnya. Terus di sini ada grafik tree map yang menampilkan total popularitas seorang artis. Di sini mengambil artis yang memiliki total popularitas melebihi 500. Di posisi pertama ada Bad Bunny dengan total 1.465 popularitas. Terus di sini ada dashboard grafik dari Spotify yang telah dibuat. Dashboard ini menampilkan semua grafik-grafik yang telah menentukan dari beberapa banyak
genre, subgenre, serta popularitas setiap artis. Dari sini juga kita dapat melihat semua datanya dengan menyeluruh dan sangat detail serta akurat. Kita taruh label yang ingin kita tambahkan, yang kita ingin ditampilkan, yaitu ada track artis, ada track popularity juga, biar menunjukkan bahwa itu tuh yang paling terbanyak dari grafik tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada Python pada Google Colab yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sandro Delino. Di sini akan menjelaskan mengenai Google Colab-nya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dataset ini masih mentah dan memang memiliki problematik dari banyaknya tipe data yang tidak sesuai. Contohnya seperti string malah menjadi numerik serta adanya bahasa asing yang dimana jadinya sistem tidak dapat membaca datanya secara keseluruhan. Kita langsung saja masuk ke programnya. Yang pertama, program di atas ini untuk memulai EDA, Exploratory Data Analysis. Di sini kita mengimport pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, sama color-nya. Di sini untuk diimport metode ini untuk menghasilkan diagram yang kita ingin buat. Di sini ada warna-warnanya untuk di diagramnya. Terus di bawah ini ada program untuk mengimport file yang digunakan dari drive. Jadi import data file yang digunakan dari Excel tersebut masuk ke dalam Google Drive tersebut. Nah, di sini ada program dasar menggunakan data yang telah kita siapkan untuk dianalisis menggunakan EDA. Ini sama halnya dengan file Excel yang kita ingin gunakan untuk menggunakan Google Colab tersebut. Nah, pertama di sini kita akan mencari nilai tengah, rata-rata, tertinggi, dan terendah menggunakan DF, track popularity, min max, min median. Nah, di sini kita ingin mencari nilai min, max, median, dan median untuk menampilkan nilai popularitas dari nilai tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Oke. Yang kedua ada track artis dan track popularity. Di sini ada 100 artis dari nilai max dengan menggunakan def group by untuk menggabungkan antara track artis dan track popularity. Di sini ada hasilnya untuk track artisnya. Yang pertama itu dari Lady Gaga dan Bruno Mars, itu track popularity-nya 100 dan yang nilai tengahnya ada di Chap Ryan dengan 94 dan yang terakhir itu ada Taylor Swift dan Post Malone ada 84,0. Sini ada tipe datanya float 64. Yang ketiga itu ada playlist genre. Ini menghitung lagu per genre. Jadi untuk program ini kita menghitung lagu-lagu yang ada di salah satu genre atau semua genre untuk menghasilkan nilai value-nya berapa dari rata-rata genre yang tersedia di sini. Yang paling banyak itu ada pop dengan hasil 357. Dan yang keempat itu ada track popularity, menampilkan popularitas sebuah lagu yang nilainya popularity melebihi 75. Ini seperti lagu di bawah ini ada di With a Smile, Lady Gaga Pop dengan track popularity-nya dengan 100. Oke. Dan terakhir itu ada 98,0. Yang kelima itu ada playlist genre, menampilkan rata-rata popularitas dari setiap genre. Jadi sini kita ingin mencari atau menampilkan rata-rata popularitas dari suatu genre. Ya, setiap genre. Misalnya di sini ada playlist genrenya tentang gaming, track popularity-nya ada 80. Ini kita menggunakan group by juga sama seperti yang di atas, playlist genre dan track popularity. Kalau kita ingin menghasilkan dari nilai terendah ke nilai terbanyak, yaitu kita ganti aja di ascending ini, false ini menjadi true. Dan yang terakhir udah grafik vertical bar. Menampilkan grafik vertical bar sederhana. Di sini kita menampilkan suatu grafik mengenai playlist genre, jumlah lagu, dan jumlah lagu per genre. Di sini kita bisa lihat dengan jumlah lagunya ada berapa, playlist genrenya ada berapa. Nah, banyak ini kita menampilkan banyaknya jumlah lagu dari setiap genre. Di sini PLT X label tuh untuk melihat dari jumlah lagunya. X label plus genrenya, dan yang Y label itu untuk jumlah lagunya untuk yang di sini, oke. Mungkin untuk kode langsung aja ke kesimpulan. Nah, dataset ini yang digunakan masih sangat mentah karena diketahui
ternyata masih ada masalah seperti bahasa-bahasa asing yang tidak dapat terbaca oleh sistem. Kemudian masih ada kesalahan tipe yang lumayan banyak, serta format data yang kurang sesuai pada dataset ini. Dari dataset ini, Jukira bisa mengetahui banyak hal yang dapat divisualisasikan dengan cara mencari, menganalisis, menggunakan function-function yang tersedia, supaya mengetahui data mana saja yang entah itu data yang tidak sesuai atau salah. Menampilkan daftar-daftar data ataupun visualisasi gambar daftar-daftar data tersebut dan menganalisis seluruh data-data tersebut dengan menggunakan Excel, query SQL, Tableau, dan Google Development, Google Colab, Python. Kita dapat menganalisis data ini dengan mudah, cepat, dan akurat. Di bawah ini ada lampiran link dari Google Colab. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.